Halo Sobat Pingpong, jumpa lagi di channel The Pingpong Video. Di video kali ini saya akan men-share profil dari seorang pemain terbaik di Indonesia saat ini ya, yaitu Kak David Jacob, di mana beliau ini mempunyai kekurangan fisik ya dari lahir, akan tetapi dari semangatnya yang gigih, perjuangannya dalam berlatih tenis meja sehingga dia menoreh beberapa prestasi yang dia raih selama dia berkarir di dunia tenis meja. Nah, selain itu Kak David ini juga akan berkomentar ya tentang tenis meja yang ada di Indonesia saat ini, dan juga tentunya akan memberikan tips-tips terbaik kepada teman-teman semua nih yang saat ini sedang berlatih bermain tenis meja. Nah, untuk itu buat teman-teman semua yang pengen kenal lebih dekat lagi dengan Kak David Jacob, video kali ini sangat cocok untuk kalian semua. Untuk itu selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, saya David Jacob. Untuk teman-teman penonton dari channel YouTube The Pingpong Video, mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi dan juga saran dalam tenis meja. Dalam olahraga, salam tenis meja. Lahir di Makassar ya, saya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kalau orang tua aslinya dari Maluku, Ambon. Cuman pada saat itu sedang bertugas di Makassar, jadi saya lahir di Makassar. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Dan juga saya saat ini sudah berusia 43 tahun ini 44. Saya lahir pada tanggal 21 Juni 1977. Itu sedikit dari profil dan riwayat singkat saya. Mengenal tenis meja, olahraga tenis meja ini kurang lebih sekitar umur 9 atau 10 tahun seingat saya, tepatnya di kota Batang, Jawa Tengah. Jadi dari Makassar itu orang tua saya pindah lagi ke Manado ya, Manado, Sulawesi Utara. Dan pada saat umur 9 atau 10 tahun itu kita pindah lagi ke kota Batang, Jawa Tengah. Dan dari situ saya mulai mengenal tenis meja pertama kali, karena di dekat rumah itu ada meja tenis meja. Dan saya bermain dengan kakak-kakak dan juga tetangga-tetangga di rumah. Itu awal saya mengenal olahraga tenis meja. Motivasi saya yang sehingga saya sampai sekarang masih terus bermain pingpong ya, pastinya pertama saya sangat hobi dan ibaratnya menyukai dan mencintai lah olahraga tenis meja ini ya, sehingga sampai saat ini saya masih aktif bermain tenis meja. Yang kedua, ini juga sudah menjadi profesi saya ya, sebagai seorang atlet tenis meja. Profesi saya ada atlet profesional yang mendapatkan istilahnya penghasilan dari bermain tenis meja, dan juga pastinya masih ingin meraih prestasi-prestasi. Saya juga dari lahir ini kan punya keterbatasan fisik, istilahnya cacat lah dari lahir. Jadi saya ingin menunjukkan juga kepada teman-teman, khususnya mungkin ada anak-anak muda yang memiliki keterbatasan fisik, agar kita jangan kalah dengan keadaan, tetap semangat di dalam keterbatasan fisik kita, tetap berjuang. Ya, saya yakin Tuhan pasti memberikan kemampuan, talenta, keterampilan kepada semua orang, tinggal bagaimana kita mau berjuang, berusaha, dan berdoa. Kalau prestasi di Paralimpik, jadi tahun 2010 saya masuk ke NPC Indonesia. NPC itu National Paralympic Committee. Tahun 2010 saya masuk bergabung dengan NPC, dan prestasi-prestasi yang benar-benar berkesan buat saya tahun 2012 ya. 2012 saya bisa lolos untuk Olimpiade di London, Olimpiade Paralimpik, dan bisa mendapatkan medali perunggu.
itu juga sejarah ya buat Indonesia, karena untuk pertama kalinya Indonesia bisa mendapatkan medali di ajang Paralimpik. Juga Asian Para Games di Korea saya mendapatkan emas untuk tunggal, dan juga Asian Para Games di Jakarta kemarin mendapatkan emas juga untuk tunggal dan juga ganda. Jadi itu kurang lebih prestasi yang berkesan untuk di olahraga disabilitas Paralimpik. Pernah pasti bosan atau jenuh dalam menekuni olahraga tenis meja, tapi apalagi kita memiliki rutinitas yang sama ya setiap hari ya, seperti kita lagi pelatnas pasti ada rasa bosan, jenuh. Tapi memang itu harus dilawan, kita harus ingat dengan apa sih tujuan kita, apa sih motivasi terbesar kita, jadi kita bisa melawan kebosanan itu gitu loh. Tapi maksudnya ya kadang-kadang pasti ada, tapi itu tidak berlarut-larut lah dalam bosan atau jenuh. Mungkin kita melakukan kegiatan lain atau nonton atau apapun yang bisa mengatasi itu, tapi kita tetap harus fokus selanjutnya dalam tenis meja, karena kalau itu memang yang menjadi prioritas utama kita ya, kita harus tetap fokus dan kita harus mengejar prestasi dalam tenis meja. Kacamata saya untuk tenis meja Indonesia. Tenis meja Indonesia ini potensinya sangat besar ya. Banyak atlet-atlet muda yang berbakat, yang bagus. Tapi memang mungkin program pembinaannya ya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana untuk biar yang muda-muda ini bisa berprestasi internasional gitu. Jadi memang harus ada program jangka panjang dan juga harus banyak diprioritaskan anak-anak muda ini untuk bermain di luar negeri agar mereka bisa berprestasi internasional. Tapi memang ini tidak mudah, memerlukan waktu, biaya, tenaga dan juga kekompakan juga solidnya organisasi untuk tenis meja Indonesia bisa lebih maju. Kalau secara pukulan, teknik, kualitas ya Indonesia masih bisa bersaing dengan negara-negara lainnya ya tentunya. Dan saya harap ke depan tenis meja kita semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya kita harapkan semua semakin berprestasi. Terbesar saya dalam tenis meja yang belum tercapai, saya dulu setelah juara nasional untuk tunggal tahun 2000 saya ingin bisa juara PON ya untuk tunggal ya. Tapi memang sampai saat ini belum tercapai. Untuk juara PON tunggal itu yang pertama. Saya dulu juga ingin lolos olimpiade untuk kategori yang umum, itu juga ya belum tercapai. Tapi saya bersyukur bisa lolos di olimpiade yang Paralimpik ya, karena itu salah satu impian saya juga. Juga saya ingin bisa mendapatkan medali emas di SEA Games, juga belum tercapai. Saya hanya sampai perak ya waktu itu di SEA Games, itu juga ganda bersama Ion. Dan juga ada keinginan lain juga, saya masih ingin bisa mendapatkan medali emas untuk di Paralimpik. Dan nanti tahun ini Paralimpik saya yang ketiga. Setelah di London saya mendapatkan perunggu, di Brasil kemarin saya tidak dapat medali ya. Ini kesempatan ketiga saya. Dan tahun ini di Tokyo saya bisa bermain di tunggal dan juga di beregu bersama Komet Akbar. Saya ingin bisa mendapatkan medali juga di situ untuk Indonesia, dan mohon doanya agar bisa tercapai.
Tapi saya bersyukur dengan prestasi-prestasi yang telah saya raih itu semua karena usaha, kerja keras, dan juga semuanya juga berkat dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Ya, yang terakhir pesan buat adik-adik junior yang memang ingin jadi atlet tenis meja yang baik, yang handal. Pertama, pastinya kalian harus menghormati pelatih ya, menghormati pelatih, menghormati juga mungkin senior-senior yang memberikan masukan-masukan yang positif kepada kalian. Lihat semangatnya, lihat pengalamannya, cara mainnya, dan juga pasti juga harus semangat ya. Semangat itu sebagai seorang atlet kalian harus semangat, harus punya mental benar-benar petarung ya. Petarung itu pantang menyerah, tidak mudah putus asa, selalu mau berjuang tidak hanya pada waktu kita lagi unggul ya, mungkin kita lagi unggul ataupun kita lagi ketinggalan poinnya, kita harus tetap berjuang gitu lah. Masalah kalah atau menang itu memang kita semua ingin menang ya, tapi paling penting adalah berjuang dan melakukan yang terbaik. Oke, dan kalian harus punya determinasi. Determinasi itu benar-benar gigih gitu loh, gigih, juga benar-benar sungguh-sungguh gitu loh, sungguh-sungguh untuk meraih prestasi dan selalu mau melakukan terbaik. Itu aja pesan dari Kak David, dan jangan lupa untuk menyerahkan setiap perjuangan kalian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya Tuhan yang bisa mengatur, memberikan yang terbaik untuk kita. Bila kita berjuang, berdoa, berusaha, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Salam olahraga, salam tenis meja. Baik teman-teman semua, itu tadi kurang lebih wawancara sedikit ya daripada TPV dengan Kak David Jacob. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saat ini saya belum bisa bertatap muka dengan Kak David. Mungkin next lain waktu ya, jika memang memungkinkan dan Kak Davidnya ada waktu luang, saya akan mencoba untuk collab langsung dengan beliau, langsung ngobrol-ngobrol langsung, dan juga meminta sedikit tips ya, tips tentang ilmu tenis meja tentunya langsung di lapangan. Nah, karena saat ini Kak David sendiri sedang mengikuti sebuah TC karena akan ada persiapan mengikuti turnamen di Tokyo. Nah, kita doakan semoga Kak David dan timnya mendapatkan hasil yang terbaik di Tokyo. Oke ya, tentunya untuk Indonesia. Maju terus tenis meja Indonesia, semangat untuk kita semua. Salam dari saya, salam Bimpo.